Wih, berjaya terapung ya ternyata. Hayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke seperti yang kalian tahu ya, saat ini masih ada beberapa negeri yang terdampak banjir guys ya. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau kalian nonton di video saya yang sebelumnya ya, saya mereaction tentang suasana banjir yang ada di pantai timur separah apa guys ya. Dan berbicara tentang topik banjir guys ya, ini ada salah satu kawan subscriber yang tidak mau disebutkan namanya. Ini dia mengirimkan satu link yang cukup menarik guys ya. Jadi ada satu warga emas. Nah, warga emas, aku juga baru tahu ya istilah warga emas ini. Ternyata kalau di Malaysia itu adalah warga atau seseorang yang sudah tua ya. Nah, istilahnya itu adalah warga emas. Nah, warga emas ini dia jauh-jauh hari guys ya berhasil membina rumah terapung, dan lokasinya ini ada di Kemaman, Terengganu ya. Oke, dan ini mungkin juga video bisa menjadikan salah satu inspirasi ya, macam mana kalau misal tahun depan lagi ya ada banjir lagi Oke, sebelum kita nonton video ini guys ya, seperti biasanya hanya sedang mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu So, langsung saja kita tonton videonya seperti apa. Dan lagi-lagi video ini saya kutip dari Nur Muhammad guys ya. Ini menarik nih guys. Rumah tenggelam tidak, tapi rumah terapung iya. Nah ini dia. Jadi ini di Kemaman, Terengganu ya. Akibat sering berdepan dengan kehilangan dan kerosakan harta benda disebabkan banjir, seorang warga emas di Kampung Tebak, Kemaman, Terengganu telah membina sebuah rumah terapung yang mengambil masa selama 7 bulan. 7 bulan guys. Wow, itu bukan waktu yang sebentar ya, cukup lama ya, setengah tahun lah. Untuk menyiapkannya bermodalkan hampir RM50.000. RM50.000. RM50.000 guys ya tadi ya. RM50.000. Wow. Angka yang cukup fantastis ya. Mahal juga. Mahal juga 175 juta. 175.942.650 rupiah. Itu kalau Pak Ci ini dia membuat rumah terapung ya. Oke, RM50.000 guys. Menurut kalian rumah macam ini termasuk mahal, berbaloi atau macam mana? Mungkin boleh komen ya. Menurut Pak Cik Bakar Cik Ahmad yang berusia 67 tahun itu, pembinaan rumah tersebut menggunakan 69 tong plastik yang dijadikan sebagai pelampung bagi memastikan rumah 5 bilik itu tidak ditenggelami banjir. Dia percaya gini, mana setiap tahun tu memang ada banjir. Mana sejak saya duduk sini tu 4 tahun lebih tu memang kena banjir semua sini. Cuma 2016 tak ada banjir. Sebelum itu, dia telah membina sebuah reban terapung dan berjaya menyelamatkan 60 ekor ayam denak miliknya pada banjir tahun 2018. Kejayaan itu telah dijadikan inspirasi untuk membina rumah terapung tersebut. Iya guys. Nah ini ya, berarti ini semuanya ini sebenarnya daratan semua ya, tapi karena banjir ini tak nampak ini daratannya nih Wah ini. Wih, berjaya terapung ya ternyata. Iya. Buat untuk menyelamatkan keluarga kita. Sekiranya dia orang semasa mari lah duduk sini. Kejap. Aku bingung guys, pertanyaannya kalau misal ini kan rumah terapung ya kan, banjir,
apakah tidak hanyut rumahnya atau gimana, guys? Pagi dah tidur sini. Tidur je. Bukan apa. Apakah Dia tidur kat bawah. disangkutkan? Oh, ini dia jawabannya sudah ketemu. Tiang pengikat rumah bagi rumah tak hanyut ya. Patutlah kalau rumahnya itu diam stay di tempat itu ya. Jadi tidak hanyut karena ada tiang pengikatnya, Rek. Oke. Ya. Perasaan tak rumah sebelah tuh. Nah, ini dia, Rek ya. Alhamdulillah rumah Kelong berjaya terapung. Ya. Alhamdulillah terapung juga rumah nih. Bisa muat motosikal juga, guys ya. Iya. Kuat gitu loh bangunannya. Semoga ayah dan mak aku sehat walafiat selalu. Waduh. Mantap. Ini bisa dijadikan inspirasi juga, guys ya, kalau macam nih ya. Apalagi daerah-daerah yang sering sekali terkena impact banjir, guys ya. Sebuah ide yang cukup brilian, Rek. Oke. Sekilas video ya. Ada warga emas daripada Kemaman Trengganu yang berhasil membina rumah ya, atau berjaya membangun rumah ketika masa banjir, guys. Dan teknologi ini sebenarnya sudah diciptakan ya, atau pernah diciptakan oleh Jepun ya. Jepun menciptakan rumah terapung apabila banjir, guys. Nah, kenapa saya tahu? Ya karena ada satu video ini dari ML Studios ya. Kita tonton bersama-sama seperti apa videonya. Nah, ini dia ya. Aku nggak tahu ini siapa ini yang menjadi speakernya ini ya. Kak Syazan Suha. Oke, Kak Syazan. Terima juga, guys. Kalau korang perasan kat Malaysia ni kita ada musim durian, musim hujan, musim terkujuh. Yang latest ni kita tengok yang macam kesian lah juga musim banjir yang melanda dekat Selangor, kat Pahang, kat belah-belah pantai timur yang biasanya setiap tahun mestilah banjir. Ada satu alternatif dari negara Jepun. Diorang membuat rumah kalis banjir. So, syarikat yang menghasilkan rumah kalis banjir ni adalah Ichijo Komuten. Ichijo Komuten ni adalah syarikat developer yang terbesar dekat Jepun. Dia memegang 3 Guinness World Record. Ada satu dokumentari TBS TV Jepun punya, diorang buat dokumentari, ada 2 rumah, diorang buat simulation rumah yang tak terapung dengan rumah terapung. Diorang memang letak air banjir kan, dan korang akan nampak lah rumah yang terapung dengan rumah yang tak terapung tu macam mana, how it looks lah. Ini, guys, bedanya rumah yang tidak terapung alias tenggelam macam ni ya, dan ini rumah yang terapung, guys. Iya. Dan bila dah tengok dokumentari tu, mestilah kita curious macam mana dia boleh terapung macam tu. Dia macam, Dory, hello, I'm fine. Apakah Macam mana ditaruh dia terapung? macam pakcik tadi? Sistem perpaipan yang kalau korang tengok macam bagus lah. Dia macam ada valve lah. Macam jangan kita ada valve, tapi dia punya injap tu dari segi dia tunjuk tu memang power lah. Diorang boleh bounce out, keluar balik air tu. Diorang tak serap air tu naik sampai kat bumbung rumah. Tak, diorang pandai lah tutup semua tu. Selain tu, diorang punya lubang-lubang kat rumah tu, selain diorang tutup, diorang salurkan air tu pergi mana. Dan yang terakhir sekali, so tengok diorang ada pacakkan satu batang besi ke dalam tanah dan diorang linkkan dengan kabel tebal. So bila rumah tu terapung, diorang macam ada satu limit tu je lah. Tapi bila tengok dia punya simulation tu, rumah yang tak terapung tu, diorang punya air memang naik cepat. Bila banjir tu memang naik cepat. Tandas diorang pun memang daripada zaman tu air naik. Bathtub dia pun naik. Nak compare dengan rumah yang terapung tu, air tak masuk langsung. Nah, Rek, aduh, aku nggak bisa membayangkan ya, karena aku nggak pernah merasakan macam mana banjir itu bagaimana ya. Kalau banjir, tandas kan pasti akan terkena air macam ini, Rek. Pertanyaannya, aduh, ini apakah kotoran akan keluar atau macam mana, Rek? Nah,
Atau aduh, aku nggak bisa memikirkannya. Atau memang di tempat pembuangan itu apakah hanya di situ kotorannya ya, kotoran kita, kotoran manusia, apakah tidak mau mengambang keluar atau hanya stay tetap berada di dalam itu, guys. Nah, ini kawan-kawan boleh komen ya. Tapi yang jelas teknologi apa yang diciptakan dari Jepun ini sebenarnya harusnya bisa lah ya, mungkin untuk pemerintah atau kerajaan Malaysia ini mungkin atau beberapa orang yang sekiranya mau ya, bisa lah, boleh lah ya, boleh menerapkan teknologi ini, Rek. Seperti Pak Cik yang tadi ya. Boleh pergi sampai level tingkap je lah. Takkan boleh pergi lebih daripada pintu dan tak cecah bumbung langsung. Sebab dia dah attach dengan batang yang attach juga ke dalam tanah. Lepas tu bila TVS tu temu ramah engineer Ichijo ni, dia macam cakap lah, semua ni sebenarnya based on system dan material rumah tu juga. Bila kita dah sembang pasal rumah ni, mestilah kita rasa macam nak apply lah kat rumah kita. Nak musim Malaysia ni pun ada musim banjir kan. Musim Malaysia adalah soal survey harga dia. Harga sistem perpaipan tu je, sistem ni yang nak buat sistem dia, bukan termasuk material rumah. Sistem dia saja berharga RM25,000 Malaysia. Berapa? RM25,000 Malaysia. Kejap, guys. Kalau tak silap Pak Cik tadi kan untuk biayanya kan RM50,000, Rek ya. Berarti jauh lebih murah dengan harga sistem ya, RM25,000. Nah, ini hanya sistemnya saja, Rek ya. Sistem pembuangan air ya. Jadi belum termasuk harga rumahnya ya. 87 juta ya, 971.000. Oke, berarti ini RM25,000 ini adalah harga pembuangan sistem airnya saja, guys ya. Bukan termasuk biaya dari rumah ya. Itu belum bahan-bahan bangunan rumah binaan seperti batu bata atau kayu atau macam-macam ya, itu belum termasuk gitu ya. Ini baru hanya sistem pembuangannya saja. Oke. Tu baru nak buat paip je tau, RM25,000. Tak buat rumah lagi, tak buat renovation, tak pacak lagi apa-apa. Dah RM25,000. Macam mana, guys? Apakah muncul inspirasi untuk membina sebuah rumah terapung? Nah, boleh komen, Rek ya. Dan kalau berbicara tentang rumah apung, guys, tidak hanya di Jepun ya atau di Malaysia saja. Jadi di Malaysia hanya ada Pak Cik ya, yang dengan sekuat tenaga dia membangun sebuah rumah, membina rumah terapung dan alhamdulillah berjaya ya. Di Belanda pun juga ada, Rek ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada rezeki lebih ya, ini adalah salah satu bangunan yang mungkin bisa menginspirasi untuk kawan-kawan ya. Nah, ini dia, guys ya. Di atas air di Nah, rumah-rumah yang ada di sini adalah bagian dari proyek rumah apung yang unik di atas air. Nah, ini, Rek ya. Ini kalau binaan seperti ini sih harusnya lebih mahal lagi mungkin ya. Dan kita tidak perlu memikirkan harga tanah ya. Kita cukup hanya membeli binaannya aja, taruh di dalam sungai atau di dalam air. Iya kan? Itu kalau ada yang duit lebih ya, untuk orang-orang kaya mungkin ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang inspirasi rumah, guys ya, nggak ada salahnya juga kalau mungkin kita bisa lah ya mencoba untuk meniru ya, untuk persediaan payung sebelum hujan ya. Dan alhamdulillah, guys ya, berjaya sudah hasil usaha dari Pak Cik dan keluarganya. Sepertinya tadi itu dibantu dengan keluarga-keluarganya ya untuk membangun atau membina rumah terapung di Kemaman, Terengganu, Rek. Dan sekaligus itu adalah contoh yang baik ya dalam menghadapi musibah banjir yang melanda. Nampak mudah di pandangan ya, nampak mudah, nampak cantik, nampak bagus rumahnya ya. Tetapi di sebalik itu ternyata ada 1000 pengorbanan dan kegigihan usaha dari Pak Cik itu sendiri, guys. Ini sungguh mantap dan bisa menginspirasi untuk semua orang, Rek ya. Oke, Rek, sepertinya cukup sudah ya untuk video saya kali ini. Dan terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf, Rek, mungkin bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, korang boleh follow sosial media saya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye, Rek.